Limuran dan pasangan muda itu saling menyapa dengan sopan. Huo Yunlai dan Bu Yunjun sama-sama berada di tahap penyeberangan kesengsaraan akhir, sementara San Feng berada di tahap penyeberangan kesengsaraan tengah. Namun, siapapun yang memasuki aliran abadi dianggap sebagai kultivator abadi, dan jarak antara tahap penyeberangan kesengsaraan tengah dan akhir jauh lebih kecil dibandingkan jarak antara tahap penyeberangan kesengsaraan awal dan tengah. Secara umum, perbedaan antara seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan tengah dan seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan akhir terutama mencerminkan kesadaran spiritual dan kondisi pikiran mereka. Kekuatan magis lainnya pada dasarnya sama. Bu Yunjun dan San Feng awalnya tidak terlalu antusias dengan bergabungnya Limuran, tetapi setelah mendengar bahwa Limuran telah berlatih di alam abadi liar selama puluhan tahun, mereka sangat terkejut dan juga cukup penasaran. Selama percakapan, mereka tentu saja bertanya tentang situasi di alam abadi liar. Limuran secara singkat menceritakan beberapa hal tentang pengalamannya di alam abadi liar saat itu, yang cukup membuat mereka berdua sangat tertarik. Bahkan Huo Yunlai, yang pernah ke alam abadi liar, terpesona dengan apa yang didengarnya. Hanya sedikit kultivator penyeberangan kesengsaraan yang berani memasuki alam abadi Savage, dan bahkan lebih sedikit lagi yang kembali dengan selamat. Oleh karena itu, kultivator yang berpengalaman di alam abadi Savage sangatlah langka. Bahkan kultivator seperti Huo Yunlai, yang hanya mengikuti perjalanan para tetua mereka, jauh lebih langka lagi. Namun, kultivator seperti Limuran, yang benar-benar telah menjelajahi alam abadi Savage, sangatlah langka, dan Huo Yunlai beserta 3 orang lainnya tentu saja menyambut mereka. Sembari mengobrol dan tertawa bersama ketiga orang itu, Limuran juga diam-diam mengamati ekspresi dan reaksi mereka. Bahkan kultivator tingkat tinggi dengan pikiran licik yang mendalam pun dapat menyembunyikan emosi mereka, tetapi mereka seringkali mengungkapkan beberapa ekspresi khusus dalam sekejap, dan ekspresi ini seringkali mencerminkan isi hati kultivator yang sebenarnya. Inilah yang disebut membaca ekspresi seseorang. Limuran telah berkecimpung di dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun, telah berinteraksi dengan banyak sekali kultivator dari berbagai jenis. Membaca ekspresi seseorang hanyalah salah satu kemampuan paling dasar. Meskipun hal ini saja tidak dapat menentukan niat seseorang, terkadang perubahan ekspresi yang halus dapat mengungkapkan apakah mereka kawan atau lawan. Setelah beberapa percakapan, Limuran akhirnya menemukan beberapa petunjuk halus. Ia memperhatikan bahwa setiap kali San Feng menunjukkan minat khusus pada topiknya dan sambutan hangat, ekspresi Bu Yunjun akan menjadi sangat serius, seolah-olah agak tidak senang. Tidak diragukan lagi bahwa Bu Yunjun diam-diam menyimpan perasaan terhadap San Feng. Huo Yunlai, menyadari hal ini, tersenyum diam-diam. Namun, San Feng sendiri tampak tidak peduli. Tidak jelas apakah ia menyadari hal ini atau hanya pura-pura tidak tahu. Limuran tidak berminat ikut campur dalam pertikaian emosional antara kedua orang ini, dia juga tidak ingin Bu Yunjun cemburu padanya, jadi dia sengaja atau tidak sengaja menghindari antusiasme San Feng, dan sesekali mengambil inisiatif untuk mengarahkan topik pembicaraan kepada Bu Yunjun agar dia tidak merasa diabaikan. Saat mereka berempat berbisik-bisik, beberapa kultivator lainnya tiba di aula utama, bersiap berangkat ke alam abadi Savage. Kebanyakan kultivator ini adalah dewa sejati senior, dan banyak dari mereka berani pergi sendirian ke alam abadi Savage. Kalian semua berencana pergi ke alam abadi Savage. Sebuah suara wanita yang manis memanggil. Limuran dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis cantik berwajah bulat terbang di atas. Wanita ini juga berada di tahap akhir penyeberangan kesengsaraan. Dilihat dari penampilannya saja, dia tidak cantik, tetapi senyum manisnya membuatnya tampak sangat mudah didekati. Huo Yunlai terkekeh, peri ini menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Susunan teleportasi di aula ini hanya bisa mengarah ke alam abadi liar. Kalau kita tidak pergi ke alam abadi liar, bagaimana mungkin kita bisa sampai di sini? Wanita muda itu sedikit tersipu mendengar ini. Ia mendarat di depan Huo Yunlai dan yang lainnya, membungkuk dengan anggun, dan berkata, "Nama saya Wan Tian." Tanda tanya. Dan saya juga berencana untuk pergi ke alam abadi liar. Sayangnya, rekan-rekan seperjuangan saya meninggalkan perjalanan ini dan mengundurkan diri untuk sementara, meninggalkan saya sendirian. Saya ingin tahu apakah saya bisa bergabung dengan beberapa rekan Tao dalam perjalanan ini. Saya memiliki pengetahuan tentang formasi, dan saya pernah berlatih dengan rekan Tao lainnya di alam abadi liar selama lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi saya memiliki beberapa pengalaman. Selain itu, saya telah berlatih seni ramalan dan mengamati cuaca. Meskipun saya tidak bisa mengatakan saya bisa meramal masa depan, saya masih bisa membantu Anda meramal nasib baik dan buruk serta menghindari bahaya dengan ramalan. Huo Yunlai tercengang. Jika dia belum berdiskusi dengan Limuran dan merekrutnya untuk bergabung dengan tim, wanita ini pasti akan menjadi kandidat yang sangat baik untuk mengisi posisi yang kosong. Sebelumnya mereka khawatir menemukan kandidat yang cocok untuk bergabung dengan tim,
tetapi sekarang karena Limuran dan Wan Tian adalah kandidat yang sangat cocok, mereka agak malu. Dilihat dari kultivasi mereka, Limuran dan Wan Tian sama-sama berada di tahap akhir kesengsaraan, tanpa ada perbedaan di antara mereka. Dilihat dari pengalaman mereka, keduanya telah berkelana ke alam abadi Savage, dan Limuran tampaknya memiliki lebih banyak pengalaman. Namun, Wan Tian adalah seorang kultivator yang telah berlatih ramalan, yang sangat membantu Huo Yunlai dan yang lainnya yang pergi ke alam abadi Savage yang luas untuk mencari peluang dan mencoba peruntungan. Seandainya Huo Yunlai tidak membicarakannya dengan Limuran terlebih dahulu, ia pasti akan lebih bersedia menerima Wan Tian. Pertama, wanita ini tampak mudah didekati, sementara Limuran tampak mengobrol dan tertawa dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kedua, kemampuan meramal wanita ini bahkan lebih menarik. Huo Yunlai ragu sejenak. Haruskah ia menolak wanita itu dan bergabung dengan Limuran? Atau menyerah dan merekrut wanita itu saja? Atau haruskah ia memasukkan keduanya ke dalam tim? 5 orang mungkin lebih kuat, tetapi ia khawatir ia tidak akan mampu memegang posisi inti. Terlebih lagi, jika mereka menemukan harta atau materi di masa depan, bagaimana cara membagikannya akan menjadi pertimbangan penting. Huo Yunlai tidak langsung menjawab Wan Tian. Ia melirik Bu Yunjun dan San Feng. Bu Yunjun mengangguk pelan, seolah-olah bersedia menjaga gadis itu. Namun, San Feng sedikit mengernyit dan berkata, sayang sekali, saudari, kau agak terlambat. Kami baru saja berdiskusi dengan Daois Li ini dan memutuskan untuk pergi ke alam abadi liar bersama. Jika kau ingin bergabung dengan tim, kau perlu meminta pendapat Daois Li. Setelah mengatakan itu, San Feng melirik Limuran, matanya tampak memiliki makna yang dalam. Haha, benar juga. Huo Yunlai tertawa canggung dan berkata, kami menyambut Periwan untuk bergabung. Namun, kami masih perlu meminta pendapat rekan Daois Li tentang masalah ini. Semua mata tertuju pada Limuran, menunggu pendapatnya. Wajah Limuran memucat, dan ia berkata dengan dingin, terima kasih atas kebaikanmu, Periwan. Kami sudah mengumpulkan tim. Peri, tolong cari kultivator lain untuk menemanimu. Ekspresi dan penolakan Limuran begitu lugas dan tanpa ampun sehingga tidak hanya wajah Wan Tian yang sedikit berubah, tetapi bahkan Huo Yunlai dan yang lainnya pun terkejut. Mereka berpikir, mungkinkah Limuran dan gadis ini punya dendam lama? Wan Tian tampak kesal lalu berkata pelan, ini pertama kalinya aku bertemu rekan Daois Li, kan? Kita tidak punya dendam, jadi kenapa kau menjaga jarak denganku? Meskipun kekuatanku biasa saja, aku bisa melindungi diriku sendiri dan tidak akan menjadi beban bagimu. Lagi pula, aku tidak serakah. Jika aku menemukan harta karun selama perjalananku, aku hanya akan meminta 1/5 dari apa yang seharusnya aku dapatkan jika aku berkontribusi. Jika aku tidak berkontribusi, aku tidak akan mengambil sepeser pun. Argumen Wan Tian terlalu logis untuk ditolak. Huo Yunlai hendak menawarkan beberapa kata mediasi, tetapi San Feng menghentikannya dengan tatapan tajam. Bu Yunjun melihat semuanya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, Limuran tampaknya berhati batu. Ia tetap menolak tanpa ampun. Akan kukatakan lagi, kami sudah mengumpulkan pasukan. Periwan, tolong cari rekan lain. Ada banyak kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan yang berencana pergi ke alam abadi liar. Dengan syaratmu, tidak akan sulit bagimu untuk menemukan tim yang cocok. Melihat wajah Limuran yang dingin dan nada bicaranya yang tegas, tanpa ada ruang untuk negosiasi, Wan Tian hanya bisa menghela napas dan berbalik. Huo Yunlai membungkuk kepada wanita itu dengan sedikit permintaan maaf dan memperhatikannya pergi. Wanita itu tidak meninggalkan aula. Malah, ia terbang menghampiri beberapa kultivator transendensi kesusahan lainnya dan terlibat dalam percakapan rahasia dengan mereka. Meskipun tidak jelas apa yang mereka bicarakan, tak lama kemudian ia dan para kultivator bertukar harta karun seperti jimat giok. Sepertinya mereka telah sepakat untuk bepergian bersama. Setelah membentuk tim, wanita itu berbalik dan melirik ke arah Limuran dan yang lainnya, lalu bertemu pandang dengan Huo Yunlai dan yang lainnya. Wanita itu tersenyum kepada Huo Yunlai dan yang lainnya, lalu memberi hormat dari kejauhan. Huo Yunlai dan yang lainnya pun membalas hormat dengan agak canggung. Sayang sekali, Bu Yunjun tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau kata-kata wanita ini benar, dia memang ahli dalam seni formasi. Dia tidak hanya bisa membantuku menyusun formasi, tapi juga bisa meramal nasib baik dan buruk, yang akan sangat membantu perjalanan kita. San Feng mendengus dingin dan berkata, jika menurutmu itu disayangkan, Tuan Bu, mengapa tidak pergi dan bepergian dengan Periwan? Bu Yunjun buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Maksudku, ya, rekan Daois Li menolak Periwan begitu belak-belakan. Pasti ada maksud lain di balik itu. Bu Yunjun mengalihkan topik kembali ke Limuran, mencari bantuan. Limuran tersenyum dan berkata, saudara Bu benar. Saya pikir orang ini bukan orang baik. Wanita ini bepergian bersama kita.
Saya khawatir ada sesuatu yang lain terjadi. Apa maksudmu? Wajah Huo Yunlai sedikit berubah, lalu dia berbisik, apakah rekan Daois Li melihat sesuatu? Limuran berkata, aku juga tidak menyadarinya. Ada puluhan kultivator penyeberangan kesengsaraan di sini, dan kita bukanlah yang paling dekat dengan pintu masuk. Mengapa Periwan menemukan kita lebih dulu setelah memasuki aula dan secara aktif meminta untuk bergabung dengan kita? Rekan Taois Li, apa maksudmu gadis ini sudah mengincar kita? Huo Yunlai terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk melirik Periwan dari kejauhan, namun ia tak bisa melihat apapun. Bu Yunjun skeptis. Dia bukan siapa-siapa, dan kultivasinya setara dengan kita. Kalau dia ingin mencelakai kita, itu tidak akan semudah itu. Apa kau terlalu curiga, rekan Daois Li? Limuran tersenyum dan berkata, mungkin aku terlalu curiga. Namun, sepertinya Peri Feng juga menyadari ada yang tidak beres. Benarkah? Bu Yunjun tertegun dan menjadi semakin curiga. Huo Yunlai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah adik San juga menemukan sesuatu yang mencurigakan? San Feng berkata, sama sekali tidak mencurigakan. Hanya saja, aroma samar yang tercium dari wanita ini merupakan campuran saripati dari berbagai tanaman abadi, salah satunya adalah bunga abadi yang terkenal. Xian Renlei, wajah Huo Yunlai berubah, itulah bunga nomor satu yang legendaris. Benar sekali, kata San Feng, meskipun dia hanya menggunakan sedikit serbuk sari Xian Renlei, yang tidak memiliki banyak efek afrodisiak, serbuk sari itu tetap bisa membuat para kultivator lawan jenis merasa dekat. Karena wanita ini menggunakan bahan bunga seperti ini, dia pasti punya niat jahat. Limuran berkata dengan heran, rempah-rempah yang digunakan Periwan adalah campuran dari banyak bahan, dan Peri Feng benar-benar dapat membedakannya. Sebelum San Feng sempat menjawab, Huo Yunlai berkata, haha, rekan Daois Li, kau tidak tahu ini. Adik muda San tidak hanya terlahir dengan panca indera yang tajam, tetapi metode kultivasi yang ia praktikkan juga dapat meningkatkannya. Bahkan jika ada puluhan material abadi yang tercampur, adik muda San dapat menyebutkannya satu persatu hanya dengan sedikit mengendus. San Feng tersenyum tipis, kakak senior Huo melebih-lebihkan. Aku memang sangat sensitif terhadap berbagai bau karena harus sering mengolah pil. Setelah berbisik-bisik beberapa saat, mereka berempat mengesampingkan dulu masalah Wan Tian. Para kultivator di dalam aula sebagian besar adalah dewa sejati, tetapi makhluk-makhluk ini tidak secara proaktif mengundang limuran dan kultivator penyeberangan kesengsaraan lainnya untuk bergabung, dan para kultivator penyeberangan kesengsaraan juga tidak berani mengganggu mereka. Meskipun hanya ada satu alam antara tahap dewa sejati awal dan tahap penyeberangan kesengsaraan akhir, yang satu abadi, yang lainnya fana. Perbedaan besar antara abadi dan fana tercermin tidak hanya dalam kekuatan dan teknik magis mereka, tetapi juga dalam status dan identitas mereka. Oleh karena itu, sementara para kultivator di dalam aula menunggu bersama untuk dipindahkan ke alam abadi liar, mereka praktis terbagi menjadi dua dunia yang terpisah. Para kultivator penyeberangan kesengsaraan hanya bisa mengagumi para senior dewa sejati itu, tidak berani mendekati mereka. Setengah jam kemudian, waktu yang baik pun tiba, dan puluhan penjaga abadi berbaju emas dan berbaju perak datang ke sini, mengaktifkan formasi, dan membuka saluran transmisi. Limuran dan yang lainnya masing-masing menerima jimat kembali. Jimat ini juga merupakan jimat teleportasi, tetapi tidak hanya terhubung dengan hukum ruang, tetapi juga dengan kekuatan penghalang istana abadi. Setelah diaktifkan, seseorang dapat langsung kembali ke sekitar penghalang istana abadi. Namun, jika seseorang terlalu jauh dari penghalang istana abadi, efeknya akan sangat berkurang. Namun, mengaktifkan jimat ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, ketika para kultivator menghadapi bahaya yang sangat mengerikan di alam abadi Savage, mereka seringkali tidak punya waktu untuk mengaktifkannya. Sebelum mengaktifkan formasi teleportasi, Huo Yunlai mengeluarkan sebuah liontin giok konsentris dari dadanya dan memotongnya menjadi 4 bagian, lalu memberikan satu kepada limuran dan yang lainnya. Meskipun liontin giok konsentris tidak serta-merta menjamin keempatnya akan dipindahkan ke lokasi yang sama, liontin tersebut dapat membentuk koneksi aura tertentu, yang umumnya mencegah mereka berpindah terlalu jauh. Lebih lanjut, liontin giok konsentris tersebut bersifat induktif, memegang satu bagian akan mengungkapkan lokasi 3 bagian lainnya, sehingga memudahkan keempatnya untuk menemukan satu sama lain dan bersatu kembali di alam abadi Savage. Tak lama kemudian, gumpalan cahaya kemerahan muncul dari formasi, menyebar di langit. Cahaya kemerahan ini menjelma menjadi tangga awan atau kelopak teratai yang cemerlang, membawa para kultivator ke dalam formasi satu persatu. Ada tangga awan di bawah kaki limuran, tetapi tangga awan ini tidak sederhana. Dengan sedikit sendewa, tangga awan itu akan memancarkan semburan cahaya rune peri yang misterius dan kompleks, menyebar seperti riak. Limuran secara kasar dapat mengenali bahwa beberapa di antaranya adalah rune ruang angkasa tingkat tinggi, tetapi ia tidak dapat memahami sebagian besar rune.
Tangga itu mengirim limuran ke saluran luar angkasa, dan tak lama kemudian, limuran muncul di luar penghalang istana peri. Setengah batang dupa kemudian, mengandalkan induksi liontin giok konsentris, limuran, Huo Yunlai dan 4 lainnya berkumpul bersama. Huo Yunlai berkata, meskipun alam abadi liar di dekat penghalang istana abadi umumnya bebas dari binatang abadi yang kuat dan binatang purba, di sanalah pencuri sering muncul. Itu juga tempat paling berbahaya bagi yang benar dan yang salah. Kita harus kembali ke sini sesegera mungkin. Rekan Taois Li, kemana kita harus terbang? Jauh ke barat, kata limuran. Terakhir kali, ia menghabiskan banyak energi untuk merapal mantra untuk menemukan Xiao Lei, tetapi justru menemukannya jauh di sebelah barat penghalang istana surgawi. Kali ini, ia berencana terbang sedikit lebih jauh ke barat sebelum merapal mantra untuk menemukan Xiao Lei. Karena Juli tidak terlalu jauh, mungkin ia bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Bagaimanapun, ia dan Xiao Lei adalah hubungan tuan pelayan, terhubung oleh pikiran dan jiwa. Meskipun jarak mereka terlalu jauh untuk merasakan keberadaan Xiao Lei secara langsung, ia dapat merasakan hidup dan matinya Xiao Lei. Bahkan dari jarak ratusan ribu mil, ia dapat berkomunikasi langsung dengan Xiao Lei. Pada saat itu, Xiao Lei juga akan merasakan kedatangan limuran. Oleh karena itu, selama limuran dapat mencari dalam radius ratusan ribu mil di sekitar Xiao Lei, pada dasarnya ia akan dapat menemukan Xiao Lei. Semoga Xiao Lei belum terlalu jauh dan masih di daerah itu. Pikir limuran dalam hati. Ia tahu Xiao Lei tidak dalam bahaya. Dengan tingkat kultivasinya, ia pasti tidak mungkin bisa masuk ke alam abadi liar. Fakta bahwa ia telah hidup selama bertahun-tahun berarti ia mungkin bersembunyi di tempat yang relatif aman dan jarang bepergian. Oke, Huo Yunlai langsung setuju. Ia sudah setuju untuk membiarkan limuran memandu mereka. Lagi pula, bagi mereka, selama mereka tidak kembali ke timur menuju penghalang istana abadi, kemanapun mereka pergi, tak masalah. Bu Yunjun mengeluarkan beberapa set bendera formasi dan harta karun lainnya dari lengan bajunya, menyerahkannya kepada limuran dan ketiga orang lainnya, lalu mengajari mereka cara menggunakannya secara singkat. Bu Yunjun menginstruksikan semua orang untuk menyimpan alat-alat formasi ini agar mudah digunakan sesegera mungkin, baik untuk menjebak makhluk abadi tingkat rendah maupun untuk melindungi diri mereka sendiri. Masing-masing dari 4 alat formasi tersebut dapat diaktifkan secara independen untuk membentuk formasi yang lebih kecil dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Jika keempat orang tersebut mengaktifkannya secara bersamaan, mereka dapat membentuk formasi yang lebih besar dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, formasi besar ini cukup merepotkan untuk dioperasikan dan harus dioperasikan secara pribadi oleh seorang master formasi seperti Bu Yunjun. Huo Yunlai mengeluarkan beberapa manik emas seukuran kepalan tangan dan membagikannya kepada limuran dan yang lainnya. Manik-manik ini disegel dengan lapisan lilin gelap. Untuk menggunakannya, semburan esensi abadi menghancurkan lilin, menyebabkan manik-manik meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Harta karun ini dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian musuh yang kuat di saat genting, membeli momen istirahat yang berharga. San Feng mengeluarkan beberapa ramuan untuk penyembuhan dan memulihkan vitalitas lalu memberikannya kepada limuran dan yang lainnya untuk penggunaan darurat. Limuran mengangguk diam-diam. Harta karun yang dibawa ketiga orang ini sangat berguna dan berharga. Mereka murah hati dan sungguh tulus untuk maju dan mundur bersama, serta berkelana bersama di negeri dongeng liar. Setelah dia menerima harta karun dari Huo Yunlai dan 2 orang lainnya, dia juga mengeluarkan beberapa jimat ajaib dan membagikannya kepada mereka bertiga. Limuran sering menjual jimat abadi, sehingga metode penyegelan yang digunakan dalam jimat abadi yang ia sempurnakan adalah metode penyegelan yang paling umum dan paling sederhana. Bahkan para kultivator yang jarang menggunakan jimat pun dapat dengan terampil mengaktifkan dan menggunakan jimat abadi ini hanya dengan sedikit bimbingan. Setelah mendengar bahwa jimat-jimat ini dibuat oleh limuran sendiri, Huo Yunlai dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira, dan memujinya beberapa kali. Mereka juga menyiapkan beberapa jimat abadi, tetapi hanya sebagai tindakan darurat dan tidak akan digunakan dalam keadaan normal. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah barat. Setelah melewati tingkat pertama kesengsaraan abadi dan menjadi manusia biasa, mereka dianggap sebagai kultivator abadi sejati, memasuki aliran abadi, dan disebut sebagai makhluk abadi lepas. Tubuh fisik mereka kini dapat dengan bebas dan mudah memanfaatkan energi abadi, dan ketika mereka terbang, mereka juga mengikuti energi abadi tersebut, mencapai kecepatan yang luar biasa dan hampir tidak mengonsumsi energi sejati atau mana. Ribuan kilometer berlalu dalam sekejap mata. Pegunungan hijau dan air jernih di bawahnya segera surut, hanya menyisakan garis samar. Setelah terbang puluhan ribu mil, San Feng tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar," lalu menghentikan penerbangannya. Ia mengendus dengan hati-hati, seolah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, San Feng berkata,
seharusnya ada rumput peri payung 5 warna di dekat sini. Bunganya sudah matang, dan serbuk sarinya tersebar oleh angin. Limuran sangat terkejut. Ia telah merabanya dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. San Feng dapat mengenalinya sebagai Hexiancao hanya dari aroma bunga yang samar, dan bahkan dapat mengetahui tahunnya. Huo Yunlai berkata, meskipun rumput abadi payung 5 warna bukanlah harta yang sangat berharga, ia cukup berguna dalam alkimia. Karena kita sudah menemukannya, ayo kita ambil. Oke, Li Muran setuju. Ia tidak pandai alkimia, jadi ia tidak terlalu tertarik pada ramuan payung 5 warna. Namun, ia sangat tertarik dengan kemampuan San Feng. Ia penasaran apakah San Feng benar-benar bisa mengidentifikasi sumber serbuk sari dan melacak lokasinya hanya dengan aromanya yang samar dan hampir tak tercium. Bu Yunjun tentu saja tidak keberatan. Di bawah bimbingan San Feng, mereka berempat terbang ke lembah yang dalam dan dikelilingi pegunungan. Ada banyak bunga dan tanaman di lembah ini. Limuran melirik sekilas dan melihat setidaknya ratusan jenis tanaman. Berbagai bunga saling berebut keindahan, dan banyak lebah serta serangga beterbangan di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Limuran semakin tidak percaya. Ia berkata, ada begitu banyak bunga dan tanaman di lembah ini, dan aroma mereka saling mengganggu. Mungkinkah Peri Feng benar-benar bisa membedakannya? San Feng tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan bertaruh dengan rekan Daois Li. Jika aku bisa menemukan rumput abadi payung 5 warna yang berusia lebih dari 3.000 tahun di antara bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di lembah ini, hanya dengan setengah batang dupa, rekan Daois Li akan membantuku. Bagaimana? Ada apa? Tanya Limuran heran. San Feng berkata, jubah abadi yang disempurnakan oleh rekan Daois Li sangat nyaman dipakai dan juga dapat melindungiku dari musuh. Aku sangat menginginkannya. Tentu saja, jubah seperti ini cukup sulit disempurnakan dan membutuhkan banyak rune abadi yang harus dipahat dengan cermat. Aku tidak akan memanfaatkan rekan Daois Li dengan sia-sia. Aku akan mengambil beberapa tungku ramuan berkualitas tinggi dan menukarnya dengan rekan Daois Li. Aku mengerti. Limuran mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, aku setuju dengan taruhan ini. Setuju. San Feng sangat gembira. Ia melayang di atas lembah, memejamkan mata, dan dengan hati-hati mengidentifikasi aromanya. Huo Yunlai menyaksikan adegan ini sambil tersenyum dan berkata, rekan Daois Li kemungkinan besar akan kalah. Aku telah menyaksikan kekuatan magis Suster Junior San berkali-kali. Bu Yunjun tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, San Feng menunjuk ke kedalaman lembah dan berkata, rumput abadi payung 5 warna ada di sana. Mengikuti instruksi San Feng, semua orang tiba di kedalaman lembah. Tebing-tebing menjulang tinggi di sekelilingnya, medannya sempit dan gelap, dan banyak bunga serta pohon yang menyukai naungan tumbuh di lembah. Pikiran Limuran menyapu area itu, dan ia segera menyadari sehelai rumput abadi sepanjang 30 cm tumbuh dari tebing. Di puncak rumput ini, mekarlah sekuntum bunga abadi 5 warna, menggantung terbalik seperti payung. Kelima kelopaknya hitam, putih, merah, hijau, dan kuning memantulkan 5 elemen. Itu memang rumput peri payung 5 warna, dan usianya juga sudah cukup. Limuran mengangguk dan memuji, kemampuan Feng Xianzi benar-benar membuka mataku. Aku bersedia menerima kekalahan. Setelah mengatakan itu, Limuran mengeluarkan jubah jimat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Feng Xianzi. Ada jubah jimat yang sudah jadi. San Feng terkejut sekaligus senang. Ia mengambil jubah jimat itu dan mempraktikkannya sendiri beberapa kali. Limuran berkata, jubah jimat jenis ini pertahanannya rata-rata. Jika terkena serangan kuat, runenya akan rusak. Karena itulah aku menyempurnakan 2 lagi sebagai cadangan. Karena Peri Feng menyukainya, aku akan mengambil 1 dan menggunakannya terlebih dahulu. Namun, rune pada jubah jimat ini sudah disempurnakan, dan ukurannya bisa sedikit diperkecil, tapi aku khawatir tidak bisa dipotong sembarangan, kalau tidak rune abadi pada jubah akan rusak. Mengikuti instruksi Limuran, San Feng mengecilkan jubah itu sedikit dan memakainya. Meskipun jubah itu tidak pas untuknya dan berwarna biru tua polos dan sederhana, San Feng tampak sangat senang. Terima kasih, rekan Daois Li. San Feng mengeluarkan beberapa botol pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Limuran, sambil berkata, saya tidak punya banyak pil abadi. Ketika saya punya kesempatan untuk membuka tungku pemurnian pil lagi, saya akan memberikan sisa pil abadi kepada rekan Daois Li. Master Bu, saya sudah berjanji untuk membantu Anda memurnikan pil abadi. Mohon tunda dulu. Apakah ini merepotkan Anda? Tentu saja tidak, kata Bu Yunjun ringan. Huo Yunlai mendesak, saudari muda San, kau sudah memenangkan jubah jimat. Cepat pindahkan rumput abadi payung 5 warna ke kebun obatmu. Kita sudah membuang banyak waktu untuk ini. Baik, kakak senior. San Feng menyetujui dan terbang menuju rumput peri payung 5 warna.
Sun Feng hendak mengulurkan tangan dan meletakkan rumput ajaib itu ke dalam harta karun ruang angkasanya sendiri, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah dan dia berseru, seseorang telah menyentuh rumput ajaib ini. Huo Yunlai dan Bu Yunjun terkejut mendengar ini. Limuran bahkan memanggil pedang taring pesona dengan pikirannya dan membuat suara retakan di udara. Pada saat itu, seluruh lembah bergetar hebat. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari gunung dan terbang mundur, berubah menjadi lapisan cahaya kuning di udara, menyelimuti seluruh lembah. Bahkan celah kehampaan yang diciptakan limuran pun diselimuti oleh cahaya kuning ini. Limuran berniat mengikuti celah kehampaan ini, berteleportasi 100 mil jauhnya, tetapi ia terlambat. Ia, Huo Yunlai, dan keempat orang lainnya terjebak di lembah. Itu formasi tanah tebal langit kuning. Wajah Bu Yunjun menjadi gelap. Ini formasi abadi besar yang dikaitkan dengan bumi. Butuh banyak usaha untuk membangunnya. Sepertinya kita terjebak. Hahaha, tawa kemenangan meledak seperti yang diharapkan darimu, Tuan Bu, kau bisa melihat formasi yang kubuat hanya dengan sekali lihat. Itu dia, wajah Huo Yunlai, Bu Yunjun, dan Sun Feng berubah drastis saat mendengar ini. Mereka terkejut sekaligus marah. Di tengah tawa, sosok seorang pendeta Tao Parubaya muncul dari perisai cahaya kuning, bersama sosok seorang wanita anggun. Wanita ini berwajah manis, dan ketika limuran melihatnya, ia pun terkejut periwan. Jadi kalian berdua, kata Huo Yunlai dengan suara berat. Apakah kau mengenali kedua orang ini? Tanya limuran. Saat ia disergap tadi, ia mengira itu jebakan yang dipasang Sekte Ibel untuk melawannya, tetapi sekarang tampaknya kemungkinan besar mereka mengincar Huo Yunlai dan 3 orang lainnya. Huo Yunlai mengangguk pelan dan berkata, rekan Daois Li, kau mungkin tidak mengenal pencuri Dao Yunzi ini, yang awalnya adalah salah satu rekan kita. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba menyatakan pengunduran dirinya dan kemudian meninggalkan tim, menghilang tanpa jejak. Aku tak pernah menyangka dia akan tiba di alam abadi liar lebih awal dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun formasi abadi yang besar di sini, menyergap kita. Periwan ini jelas-jelas kaki tangannya. Pendeta Tao Parubaya itu tersenyum dan berkata, Saudara Huo benar. Awalnya saya berencana untuk membiarkan suster muda Wan menyelinap ke dalam tim Anda. Kita akan bekerja sama dari dalam dan luar agar lebih mudah untuk berhasil. Saya tidak menyangka seorang pria bernama Li akan tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia sudah sampai di sana lebih dulu. Suster muda Wan berinisiatif untuk meminta bergabung dengan tim, tetapi kalian menolaknya. Tapi itu tidak masalah. Taois Parubaya itu mencibir, satu orang lagi berarti satu orang lagi akan mati, memungkinkan kita mengumpulkan satu harta lagi. Formasi tanah tebal langit kuning telah selesai. Entah itu 3 atau 4 kultivator penyeberangan kesengsaraan, mereka tidak bisa melarikan diri. Di tengah tawa keras, pendeta Tao setengah baya itu menunjuk ke arah cakram ajaib di tangannya, dan kabut kuning keluar dari cakram itu lalu menghilang ke dalam formasi. Suara gemuruh keras segera datang dari formasi itu, dan deretan dinding batu besar tiba-tiba muncul dari dasar lembah, menghantam limuran dan keempat orang lainnya dari segala arah. Pertahankan formasi, teriak Bu Yunjun cepat, lalu mengaktifkan satu set bendera formasi di tangannya. Limuran dan ketiga orang lainnya juga mengibarkan bendera formasi masing-masing. Keempat bendera berwarna biru, putih, merah, dan kuning masing-masing memancarkan 4 sinar cahaya, membentuk 4 formasi kecil yang melindungi limuran dan ketiga orang lainnya. Di bawah kendali Bu Yunjun, keempat formasi kecil ini terhubung membentuk formasi besar, membentuk lapisan cahaya 4 warna yang tembus cahaya, mengelilingi keempatnya sejauh ratusan kaki. Deretan gunung raksasa menghantam sinar cahaya 4 warna, menimbulkan suara ledakan keras. Dalam sekejap, langit berputar dan sinar cahaya 4 warna bergetar hebat, tetapi tetap menghalangi gunung-gunung raksasa di sekitarnya. Pendeta Tao Parubaya itu mencibir dan berteriak pada Bu Yunjun, kau dan aku sama-sama ahli dalam membentuk formasi, tapi bagaimana formasi improvisasimu bisa dibandingkan dengan formasi agung yang kususun dengan teliti selama lebih dari setengah bulan? Itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Bu Yunjun tetap tak tergerak. Terus kenapa? Untuk menembus formasi 4 elemen tanah, api, air, dan angin milikku, kau juga perlu mengonsumsi sejumlah besar batu abadi. Untuk mengaktifkan formasi tanah tebal langit kuning ini, kau membutuhkan setidaknya ribuan batu abadi. Dan sebelum menembus formasi ini, aku akan menghancurkan semua hartaku, meninggalkanmu tanpa apapun. Limuran mengangguk diam-diam. Bu Yunjun tetap tenang menghadapi bahaya, menunjukkan rasa tanggung jawab. Meskipun limuran saat ini bertanggung jawab atas sebagian formasi 4 elemen tanah, air, api, dan angin, ia bukanlah operator utamanya. Jumlah kekuatan spiritual yang perlu ia keluarkan tidak banyak, sehingga ia masih memiliki cukup energi untuk menjelajahi dan merasakan kekuatan formasi bumi tebal langit kuning. Hahaha, pendeta Tao Parubaya itu tertawa lagi.
Setelah tertawa, ia menggelengkan kepala dan mendesah, ternyata Tuan Bu masih belum tahu. Aku sudah bersusah payah mendekatimu dan memasang jebakan untuk menangkap kalian. Ini bukan untuk harta dan kekayaan biasa. Jangan bicara omong kosong, teriak Huo Yunlai dengan marah. Apapun niatmu, kau takkan pernah berhasil. Setelah Huo Yunlai selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dalam sekejap. Otot-ototnya yang kuat tumbuh pesat dan ukuran tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah wajahnya yang semula lembut dan tampan berubah drastis. Tidak hanya tampak sedikit garang, tetapi juga tampak seperti monster monyet. Setelah cahaya keemasan itu berkelebat, ribuan sinar keemasan itu berubah menjadi rambut-rambut keemasan dan menempel di tubuh Huo Yunlai, membuatnya semakin mirip ibel kera berambut emas. Jadi dia punya darah kera abadi. Pikiran Li Muran berpacu. Setelah maju ke tahap tengah penyeberangan kesengsaraan dan menjadi seorang abadi lepas, seseorang memiliki setengah tubuh abadi. Baik seorang kultivator manusia, ibel, serangga, atau setengah ibel, tubuh abadi mereka berbentuk abadi, wujud humanoid, yang seringkali sulit dikenali dari luar. Hanya ketika melakukan teknik khusus atau kekuatan magis, wujud asli mereka terungkap. Dilihat dari tubuh kera emas yang dikembangkan oleh Huo Yunlai, garis keturunan kera abadinya sangat kental, dan kemungkinan besar tidak diperoleh melalui penyempurnaan selanjutnya. Entah dia seorang kultivator ibel, atau dia adalah setengah ibel dengan garis keturunan manusia biasa. Setelah Huo Yunlai berubah menjadi kera emas, ia tidak lagi memimpin formasi 4 elemen. Ia malah melompat, mengayunkan lengan kera besarnya, dan meninju gunung raksasa yang sedang mendekat. Boom! Dengan suara keras, Huo Yunlai menghancurkan gunung raksasa itu berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Namun, setelah gunung raksasa itu hancur, ia hancur berkeping-keping menjadi kabut kuning dan diserap oleh formasi Huang Tian Houtu. Tak lama kemudian, gunung-gunung raksasa muncul kembali dan menghantam Li Muran dan keempat orang lainnya. Setelah formasi 4 elemen kehilangan pemimpinnya, formasi tersebut menjadi 3 elemen, bukan 4, dan mereka tidak lagi dapat bersatu dengan sempurna. Kekuatan formasi tersebut terbatas, dan mereka hanya dapat membentuk formasi mereka sendiri. Tidak, Bu Yunjun buru-buru berkata, Saudara Huo, jangan impulsif. Kita, para kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, tidak bisa menembus formasi bumi tebal langit kuning hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa bertarung dengan formasi kita dan bertahan. Huo Yunlai meraung, kalau terus begini, kita cuma duduk di sana menunggu kematian. Setelah energi kita habis, mustahil bagi kita untuk keluar dari formasi ini. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan puncak kita dan mengerahkan segenap tenaga, kita akan punya peluang untuk bertahan hidup. San Feng pun setuju, Saudara Huo benar. Kita harus menerobos formasi ini selagi masih ada napas. Selama kita berada di luar formasi, kita berempat bisa menghadapi mereka berdua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah itu, San Feng juga memegang sepasang pedang pendek, memancarkan cahaya pedang yang cemerlang, dan menyerbu ke depan. Melihat hal ini, Bu Yunjun tak punya pilihan selain menyetujuinya. Baiklah. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membentuk formasi dan menghancurkan formasi itu dengan satu formasi. Bu Yunjun memanggil 2 set alat formasi yang cukup rumit sekaligus, dan dengan terampil membentuk 2 set formasi serangan. Ia menggunakan kekuatan formasi tersebut untuk berubah menjadi cahaya yang kuat atau api peri yang menyala-nyala, dan menghantam gunung-gunung raksasa di sekitarnya. Meskipun Bu Yunjun hanya mengandalkan kekuatan formasi, mengonsumsi batu abadi sebagai energi vitalnya, dan menggunakan saripati sejati dan mana miliknya sebagai penarik, secara bersamaan memanipulasi 2 formasi kompleks yang mendorong baik kekuatan spiritual maupun mana miliknya hingga ke batasnya, suatu kondisi yang tidak akan bertahan lama. Rekan Taoist Li, apapun kekuatan gaibmu, berusahalah sekuat tenaga. Hidup atau mati tergantung pada apakah kita bisa menghancurkan formasi ini dalam satu batang dupa. Kata Bu Yunjun kepada Li Muran dengan cemas. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Li Muran sedikit mengernyit. Ia tidak langsung menyerang, melainkan menatap ke suatu tempat di formasi Huang Tian Houtu. Meskipun pengetahuan Li Muran tentang formasi terbatas, ia tahu bahwa formasi abadi terutama memanfaatkan batu abadi untuk menyediakan energi vital, memanfaatkan hukum langit dan bumi yang sesuai untuk melepaskan kekuatan magis yang dahsyat. Karena formasi abadi tingkat lanjut seringkali berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi yang relatif lengkap dan kuat, kekuatan magis yang dihasilkan cukup menakjubkan. Ambil saja formasi tanah tebal langit kuning di hadapan mereka, misalnya. Formasi itu jelas merupakan formasi abadi yang canggih berkat atribut bumi, mampu menyerang sekaligus bertahan menyerang dengan menciptakan gunung raksasa untuk menghancurkan musuh, dan bertahan dengan menyelimuti mereka dengan lingkaran cahaya kuning. Kombinasi serangan dan pertahanan inilah yang mencegah Li Muran dan yang lainnya lolos dari formasi,
sekaligus menyulitkan mereka untuk bertahan dari serangan-serangan dahsyatnya. Rekan Taoist Li, kenapa kau belum bertindak? Huo Yunlai sangat cemas. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga, tetapi Limuran hanya berdiri dan menonton, seolah-olah tidak terlibat. Apakah kau pikir mereka berdua akan membiarkanmu pergi? Bu Yunjun mendesak lagi dengan cemas dan marah. San Feng menatap Limuran dengan tatapan bingung. Ia bertanya, rekan Taoist Li, kau telah berada di alam abadi Savage selama bertahun-tahun. Kau pasti sangat berpengalaman dalam bertarung. Apakah kau punya cara yang lebih baik? Limuran tidak menjawab. Ia mengabaikan desakan ketiga orang itu dan hanya menatap ke suatu tempat dalam formasi, mengamati tirai cahaya kuning yang berubah dari terang menjadi gelap. Otang pembawa sial, Bu Yunjun geram. Ia berusaha sekuat tenaga memanipulasi kedua formasi itu untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya dari serangan dahsyat yang berevolusi dari formasi Huang Tian Houtu. Siapa sangka Limuran tidak pernah bertindak dan hanya menonton dari pinggir lapangan. Hati Bu Yunjun mengeras. Ia meraung, sekalipun aku tak bisa selamat dari bencana ini, aku takkan melepaskanmu begitu saja. Lalu ia tiba-tiba mengubah formasi. Api peri yang berkobar berevolusi dari salah satu formasi menjadi naga api raksasa, mengaum ke arah Limuran. Jangan macam-macam. San Feng dan Huo Yunlai sama-sama terkejut, tetapi situasinya begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Tepat ketika naga api hendak menelan Limuran, Limuran melambaikan tangannya dan menepuk lembut naga api itu. Angin bertiup kencang, dan naga api yang ganas itu lenyap dalam sekejap tertiup angin, hanya menyisakan beberapa titik api, yang bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Limuran. Jangan main-main, kata Limuran dengan tenang, meskipun kekuatan ofensif yang dihasilkan oleh formasi tanah tebal langit kuning sangat dahsyat, kalian bertiga lebih dari mampu mengatasinya. Aku tidak perlu bertindak, aku hanya mencari kesempatan untuk menghancurkan formasi ini. Melihat Limuran dengan mudah menangkis serangan itu, Huo Yunlai dan San Feng keduanya merasa lega dan menghela napas lega. Selain cara Limuran yang mengejutkan dalam menangani situasi dengan mudah, keluasan hatinya juga cukup mengagumkan. Setidaknya dia tidak langsung marah pada Bu Yunjun. Bu Yunjun tertegun melihat pemandangan ini dan merasa sangat menyesal. Ia bukanlah orang yang gegabah dan impulsif, tetapi saat itu, ini adalah masalah hidup dan mati baginya. Ia merapal mantra sekuat tenaga dan berjuang untuk bertahan, jadi wajar saja ia kurang tenang dari biasanya, itulah sebabnya ia melakukan hal seperti itu. Huo Yunlai berkata dengan suara berat, Tuan Bu, tenanglah dan jangan gegabah. Jika bukan karena kemurahan hati rekan Taoist Li, Anda pasti sudah membuat kesalahan besar. Nada suaranya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Meskipun San Feng tidak mengatakan apa-apa, ia menatap tajam Bu Yunjun dengan tatapan tajam. Bu Yunjun tiba-tiba merasa sangat malu. Tak perlu bicara lagi, kata Limuran, teruslah menyerang. Kalau sudah waktunya, aku akan bertindak. Mendengar hal itu, Bu Yunjun pun kembali menguasai diri dan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan dua formasi guna melawan gunung-gunung besar yang terus berjadewa dari segala penjuru. Pendeta Tao Parubaya di luar formasi melihat bahwa Huo Yunlai dan yang lainnya tampaknya sedang merencanakan serangan balik, jadi ia tidak berani gegabah. Ia tidak hanya mengerahkan seluruh energinya untuk formasi, tetapi juga berkata kepada periwan yang tidak jauh darinya mereka sudah menunjukkan tanda-tanda pertikaian internal. Saudari Mudawan, datang dan bantu aku dan kalahkan mereka sepenuhnya dalam satu serangan. Wan Tian setuju, dan dia memisahkan aliran kekuatan sihir murni untuk membantu pendeta Tao Parubaya mengendalikan dan memobilisasi kekuatan formasi. Dengan upaya bersama keduanya, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari formasi Huang Tian Houtu. Batu-batu dan gunung-gunung raksasa bermunculan dari udara tipis dan jatuh ke arah Limuran dan keempat orang lainnya seperti badai. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pemandangan ini bagaikan runtuhnya langit dan terbelahnya bumi. Bu Yunjun dan tiga orang lainnya merasakan gelombang tekanan, tetapi mata Limuran berbinar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, waktunya telah tiba. Pikiran Limuran bergerak, dan sosoknya menghilang dalam kilatan cahaya kuning, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba muncul di suatu tempat dalam penutup cahaya kuning. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan cahaya peri keemasan menyala, berubah menjadi serangkaian rune peri misterius, yang tercetak pada penutup cahaya kuning. Jimat melanggar larangan. Pendeta Tao Parubaya itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ia mengenali asal-usul rune abadi ini sekilas, dan raut wajahnya langsung berubah. Jimat abadi tingkat menengah seperti ini hanya bisa disempurnakan oleh para master di tingkat abadi atas dan abadi agung. Bagaimana mungkin dia memiliki jimat ini, dan bahkan mengaktifkannya dengan begitu terampil? Pendeta Tao Parubaya itu berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak terlalu panik, karena menurutnya, meskipun jimat terlarang itu adalah jimat abadi tingkat menengah yang khusus digunakan untuk menembus batasan berbagai formasi,
tetapi hanya mengandalkan satu jimat terlarang saja tidak cukup untuk menghancurkan formasi abadi Huang Tianhou Tu yang telah dia susun dengan cermat. Penggunaan jimat pemecah terlarang oleh Li Muran mengejutkan Huo Yunlai dan yang lainnya. Jimat abadi tingkat menengah ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan oleh seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Bahkan menggunakannya pun sangat sulit, dan juga sangat sulit ditemukan di pasaran. Sebenarnya, jimat pemecah terlarang milik Li Muran bukanlah sesuatu yang ia buat sendiri melainkan salah satu harta karun peninggalan Tai Changkong. Tai Changkong pernah menggunakan jimat pemecah terlarang untuk membobol gua Li Muran, dan jimat pemecah terlarang miliknya berasal dari dua dewa agung, Wu dan Bai. Tidak sulit untuk masuk dan keluar dari formasi biasa dengan jimat terlarang namun, formasi bumi tebal langit kuning juga merupakan formasi abadi yang luar biasa dan kuat, dan tidak mudah untuk dipatahkan. Setelah Li Muran mengorbankan jimat terlarang dan memasangnya pada perisai cahaya kuning, ia mengorbankan dua pedang, Hui dan An, satu terang dan satu gelap, secara bersamaan, dan mengerahkan seluruh energi abadinya untuk memaksa kedua pedang itu. Ia mengulurkan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, dan kedua pedang itu pun menebas bersamaan. Pedang terang itu menebas cahaya pedang yang cemerlang dan menyilaukan, yang berubah menjadi bola cahaya yang berkilau dan menyebar di permukaan perisai cahaya kuning. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, semua kekuatan magis diubah menjadi energi paling dasar dari langit dan bumi sementara pedang gelap itu menebas lubang hitam berukuran beberapa kaki, yang melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan ganas, tanpa meninggalkan jejak energi langit dan bumi. Dua pedang dengan atribut berbeda, dua kekuatan magis berbeda satu mengubah kekuatan magis menjadi energi esensial, yang lain menyerap segalanya tetapi ketika keduanya mengenai penghalang kabut kuning, keduanya memberikan pukulan telak. Ditambah dengan efek jimat terlarang, penghalang kabut kuning langsung menjadi jauh lebih rapuh. Pendeta Tao setengah baya itu terkejut dan buru-buru mengendalikan formasi untuk menambah kekuatan formasi di tempat Li Muran menyerang. Namun, sebelum kekuatan formasi dapat mengisi titik lemah ini, Li Muran berteriak keras. Sambil memegang pedang lebar dan berat di kedua tangannya, ia menyerang dengan keras, menghantam tirai cahaya kuning di sana dengan keras. Bang! Dengan suara dentuman keras, retakan tipis akhirnya muncul di tirai cahaya kuning, menyebar beberapa kaki ke segala arah dari titik tebasan pedang berat itu. Namun, itu hanyalah retakan tirai cahaya kuning itu tetap utuh. Pendeta Tao Parubaya itu merasa lega. Serangan tingkat ini tidak fatal bagi seluruh formasi. Selama kekuatan formasi ditingkatkan, retakan ini akan segera pulih. Namun, pada saat ini, cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba berubah menjadi garis tipis dan terbang keluar langsung dari celah, lolos dari formasi. Setelah garis tipis itu terbang keluar dari formasi, ia berubah menjadi sesosok. Itu adalah Li Muran. Di hadapan Li Muran, tergantung sebuah pedang tak terlihat yang memancarkan lingkaran cahaya putih susu. Pedang itu tak lain adalah pedang sucinya, Meiya. Serangan Meiyalah yang diam-diam menembus celah tersebut, memungkinkan Li Muran melepaskan teknik pedang kaburnya dan melarikan diri dari formasi Huang Tianhou Tu bersama Meiya. Ah! Semua orang terkesiap. Pendeta Tao Parubaya itu terkejut, sementara Huo Yunlai dan yang lainnya berseru dengan sedikit kegembiraan. Li Muran diam-diam merasa beruntung. Ia telah melepaskan keempat pedangnya secara bersamaan, melepaskan kekuatan pikirannya, esensi sejatinya, kekuatan fisiknya, dan kekuatan ilahinya. Dikombinasikan dengan jimat pemecah abadi tingkat menengah, ia nyaris berhasil menembus celah tipis tak terlihat di formasi bumi tebal langit kuning dan melarikan diri. Terlebih lagi, pengaturan waktunya juga sangat cermat. Ia sebelumnya telah mengamati bahwa sekuat apapun sebuah formasi, ia memiliki batas. Ketika sebuah formasi melepaskan serangan ofensif yang kuat, kekuatan pertahanannya secara alami sedikit menurun. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerang secara tiba-tiba ketika pendeta Tao Parubaya itu sedang memanipulasi formasi untuk menyerang Huo Yunlai dan yang lainnya, itulah sebabnya ia nyaris gagal. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun akan menghalangi pelariannya yang mulus dari formasi tersebut. Setelah Li Muran terbang keluar dari formasi, dia segera mengayunkan pedang beratnya dan membasmi pendeta Tao setengah baya dan Periwan. Wajah Periwan memucat. Li Muran adalah seseorang yang mampu menembus formasi bumi tebal langit kuning. Meskipun belum bertarung dengannya, ia sudah merasa takut. Ia tidak berani menunggu untuk bertarung dengannya, tetapi langsung berubah menjadi seberkas cahaya merah muda dan terbang beberapa mil jauhnya. Awalnya ia mengira Li Muran akan mengabaikannya karena orang yang mengendalikan formasi itu adalah seorang pendeta Tao Parubaya. Namun, Li Muran mengabaikan pendeta Tao Parubaya itu dan tiba-tiba muncul puluhan kaki di belakangnya dengan teknik teleportasi. Periwan ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba kabut merah muda menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat dan menutupi kepala Li Muran. Hati-hati, San Feng tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika melihat pemandangan ini,
tapi sudah terlambat. Serangan ini begitu tiba-tiba dan sulit untuk dilawan. Limuran tidak sempat bereaksi. Ia berteriak dan mengembuskan napas energi murni. Energi abadi ini berubah menjadi angin kencang, yang justru memaksa kabut merah muda itu mundur dan menyelimuti Peri Wan sendiri. Peri Wan, yang awalnya begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, tiba-tiba menghirup kabut dan seluruh tubuhnya terasa panas, pipinya memerah. Ia berhenti berlari dan berbalik menatap Limuran, matanya yang cerah penuh kasih sayang dan musim semi. Musik peri bunga, hati Limuran tiba-tiba bergetar. Ia menduga kabut merah muda yang baru saja dikeluarkan wanita itu adalah serbuk sari musik peri. Untungnya, ia tidak jatuh ke dalam perangkap karena kecerobohannya. Menghadapi Peri Wan yang tergila-gila dan penuh gairah yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, Limuran tanpa ampun. Dengan ayunan pedang berat di tangannya, ia langsung mencincang Peri Wan berkeping-keping, dan ia pun mati. Setelah Limuran membasmi Peri Wan, dia menatap pendeta Tao Parubaya yang bertugas menjaga formasi dan tercengang. Tepat ketika Limuran hendak membasmi Peri Wan, pendeta Tao setengah baya itu benar-benar telah meninggalkan formasi dan melarikan diri. Pendeta Tao ini sungguh tegas. Ia mampu menjebak dan membasmi Huo Yunlai dan yang lainnya hanya dengan mengandalkan formasi abadi Huang Tianhou yang telah dibentuk. Saat itu, Limuran telah melarikan diri dari formasi tersebut, dan kekuatan magis yang ia tunjukkan sungguh menakjubkan. Mengetahui bahwa ia bukanlah tandingan lawannya, ia segera dan dengan tegas meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri. Formasi Huang Tianhou ini adalah jerih payah Taois paruh baya itu. Ia telah merencanakan rencana ini sejak lama dan hampir berhasil. Tidak semua kultivator memiliki tekad untuk meninggalkan retret mereka dalam situasi seperti itu. Limuran tak kuasa menahan diri untuk mengagumi cahaya retretnya yang menghilang di kejauhan. Hebat, San Feng terkejut sekaligus gembira rekan Taois Li. Tolong bantu kami menghancurkan formasi ini. Huo Yunlai dan Bu Yunjun menatap Limuran dengan cemas. Jika Limuran berbalik dan memanipulasi formasi Huang Tianhou untuk menghadapi mereka, mereka akan berada dalam bahaya lagi. Namun, Limuran bukanlah seorang kultivator yang mahir dalam seni formasi, dan sama sekali tidak mampu memanipulasi formasi abadi ini dan bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi formasi ini, hal itu tidak akan merugikan Huo Yunlai dan ketiga orang lainnya. Bagi Limuran, memiliki beberapa rekan yang baik untuk menjelajah ke alam abadi bersama-sama dan dapat saling menjaga jauh lebih penting daripada mendapatkan harta berharga dari orang-orang ini. Limuran berkata dengan lantang, saya tidak tahu seni formasi. Saya ingin meminta bimbingan guru Bu tentang cara mematahkan formasi. Bu Yunjun merasa lega mendengar ini. Ia segera memberi Limuran beberapa petunjuk, membantunya menemukan salah satu titik kunci formasi abadi. Setelah Limuran menghancurkan titik kunci tersebut sesuai metode, kekuatan formasi Huang Tianhou langsung berkurang secara signifikan. Tanpa kultivator yang mengelola formasi ini tidak akan secara aktif menyerang Huo Yunlai dan yang lainnya, dan kekuatannya sendiri juga akan sangat berkurang. Berkat kerja sama internal dan eksternal Limuran, Huo Yunlai, dan yang lainnya, setelah sebatang dupa, mereka berempat berhasil menembus formasi tanah tebal Huang Tian dan melarikan diri. Huo Yunlai memberi hormat berulang kali, terima kasih, rekan Daois Li. Jika bukan karena campur tangan ilahi rekan Daois Li, saya khawatir kita semua akan jatuh ke tangan pencuri itu. Guru Bu, Anda benar-benar salah paham, rekan Daois Li. Bu Yunjun berkata dengan rasa malu, saya telah bertindak gegabah dan telah berbuat salah kepada rekan Daois Li. Mohon maafkan saya, jika saya bisa membantu Anda di masa mendatang, saya akan berusaha menebus kesalahan saya hari ini. San Feng juga memuji kami mendengar bahwa rekan Daois Li telah bertempur di alam abadi Savage selama puluhan tahun, dan kami agak skeptis. Setelah mengalami kejadian ini, kami menyadari bahwa rekan Daois Li memang sangat kuat. Dia tetap tenang dan kalem dalam menghadapi bahaya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Limuran menjawab beberapa patah kata dengan sopan, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, pendeta Tao ini adalah rekanmu. Sepertinya dia sengaja mendekatimu dan memasang jebakan ini. Apa sebenarnya niatnya? Dia hanya mengincar kekayaan dan harta karun biasa. Tidak perlu bersusah payah seperti itu untuk mengincarmu. Huo Yunlai menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya paham. Bu Yunjun dan San Feng juga tidak banyak bicara. Melihat ketiganya enggan bicara, Limuran tersenyum dan berhenti bertanya, meskipun ia tetap mengingat masalahnya. San Feng memindahkan rumput abadi payung 5 warna yang sudah dewasa ke dalam gua portabelnya, sambil mengumpat pendeta Tao paruh baya itu dalam hati. Jelas bahwa pendeta Tao itu sengaja memindahkan ramuan itu ke sana. Pendeta Tao itu, yang merupakan mantan rekan seperjuangannya, tahu bahwa San Feng memiliki kemampuan untuk mencium aroma ramuan itu dari kejauhan, jadi ia memanfaatkan kemampuan ini untuk menjebak San Feng dan yang lainnya. Awalnya,
Peri Wan adalah pion penting, berpura-pura meramal sebagai cara untuk membimbing kelompok itu ke lembah dan mengamankan jebakan mereka di dalam formasi tanah tebal langit kuning. Namun, takdir berkata lain, kemunculan Limuran menghalangi Peri Wan untuk menemani mereka. Meskipun kelompok itu akhirnya disergap, Limuran yang tak dikenal inilah yang muncul dari formasi, menggagalkan rencana mereka sepenuhnya. Sementara San Feng dengan hati-hati memindahkan herba abadi, Bu Yunjun mencari titik-titik kunci formasi Huang Tian Hou Tu satu persatu. Titik-titik kunci ini disembunyikan oleh berbagai alat pengaturan susunan, dan pendeta Tao Parubaya itu tidak punya waktu untuk mengambilnya, jadi Bu Yunjun menemukan banyak di antaranya. Bu Yunjun tertawa dan berkata, haha, banyak dari alat formasi ini yang sangat sulit dimurnikan. Bagi saya, alat-alat ini sangat berguna. Pendeta Tao pencuri ini gagal mencuri, tetapi malah meninggalkan begitu banyak harta karun untuk kita. Limuran melayang di udara, tersenyum saat menyaksikan San Feng dan Bu Yunjun mengumpulkan harta mereka. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Huo Yunlai menjelaskan, kita sudah sepakat bahwa semua hasil dari pelatihan alam abadi Savage ini akan dibagi rata di antara kita berempat. Kali ini, adik perempuan San dan Guru Bu akan menerima herba abadi dan artefak formasi. Lain kali, ketika kita membagikan harta lainnya, kita akan memberi rekan Daois Li bagian tambahan. Limuran mengangguk dan tersenyum tipis. Harta karun ini tidak berguna bagiku, jadi wajar saja jika aku membaginya antara Peri Feng dan Tuan Bu. Huo Yunlai merasa lega dan memuji, rekan Taois Li tidak hanya kuat, tetapi juga mudah bergaul. Sepertinya kita telah menemukan teman yang sangat cocok kali ini. Tidak lama kemudian, ketika mereka berempat sedang beristirahat dan berkemas, ekspresi Limuran tiba-tiba berubah sedikit. Ada apa? San Feng segera menyadari perubahan ekspresi Limuran. Seorang master sedang terbang ke sini, dia pasti seorang senior abadi sejati. Limuran mengerutkan kening. Benarkah? Bu Yunjun tertegun. Ia juga berada di tahap akhir kesengsaraan, tetapi ia tidak merasakan aura kuat apapun yang mendekat. Cepat, kata Huo Yunlai buru-buru, apapun niat pihak lain, yang terbaik adalah menghindarinya. Sudah terlambat, desah Limuran. Musuh jelas telah mendeteksi keberadaan kita dan menggunakan teleportasi untuk mendekat. Jika kita mencoba melarikan diri, itu tidak hanya akan sulit, tetapi juga akan menimbulkan kecurigaan mereka. Begitu Limuran selesai berbicara, cahaya merah tiba-tiba muncul di udara seperti sambaran petir. Dua sosok tiba-tiba muncul dalam cahaya merah tua. Salah satunya adalah seorang kultivator wanita bergaun merah tua. Separuh wajahnya tertutup topeng merah muda, membuat separuh lainnya tampak pucat pasi. Di bawah kakinya terdapat seekor ular piton bertanduk satu berwarna merah menyala. Aura ular piton itu ternyata sama kuatnya dengan aura Limuran dan yang lainnya. Kultivator wanita ini memancarkan aura yang kuat, jelas seorang abadi sejati. Gaun merah menyala, sikap berwibawa, dan ular piton raksasa yang ganas namun patuh di kakinya membuatnya tampak begitu berbeda dari dunia nyata, layak menjadi seorang abadi sejati. Namun, yang paling mengejutkan Limuran dan yang lainnya bukanlah peri asli ini, melainkan orang lain. Dasar pendeta Tao pencuri, kau kembali. Wajah Bu Yunjun menjadi muram. Orang itu tak lain adalah pendeta Tao Parubaya yang mengendalikan formasi Huang Tian Hou Tu. Aku tidak menyangka dia akan kembali secepat ini, dan membawa para penolong sekuat itu. Hati Huo Yunlai mencelos. Ia dan Limuran saling berpandangan, dan wajah mereka berubah serius. Adapun San Feng, dia juga berasumsi bahwa peri ini adalah pembantu pendeta Tao setengah baya. Tanpa diduga, peri berbaju merah itu bertanya dengan lantang, teman Tao ini melarikan diri dengan tergesa-gesa, katanya dia bertemu dengan sekelompok pencuri. Kau dan yang lainnya adalah pencuri yang dia sebutkan, kan? Huo Yunlai tertegun mendengar ini, lalu buru-buru menjelaskan, senior, jangan dengarkan alasan cerdiknya. Sebenarnya, dialah yang menjebak kita, tapi untungnya, dia gagal. Setelah kita berhasil menembus jebakan formasinya, dia kabur. Dia benar-benar pencuri yang berteriak hentikan pencuri. Begitu, peri bergaun merah itu mengerutkan kening, menunjuk pendeta Tao Parubaya itu, dan memarahinya, beraninya kau menipuku. Kau sedang mencari kematian. Ular piton raksasa di bawah kakinya langsung membuka mulutnya dan menyemburkan api peri merah tua, melahap pendeta Tao Parubaya itu. Kekuatan api peri ini jelas luar biasa. Pendeta Tao Parubaya itu terbakar hidup-hidup di tengah beberapa jeritan, lalu berubah menjadi gumpalan asap hijau, bahkan jiwanya pun tak bisa keluar. Limuran dan yang lainnya tercengang. Awalnya mereka berpikir, meskipun peri itu bisa mempercayai apa yang mereka katakan, setidaknya ia akan bertanya beberapa pertanyaan lagi. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mendengar satu penjelasan saja dari Huo Yunlai, ia akan langsung mengambil keputusan dan membakar pendeta Tao Parubaya itu sampai mati. Huo Yunlai membungkuk hormat dan berkata, terima kasih, senior,
karena telah menyingkirkan pelakunya untuk kami. Membersihkan kekacauan di dunia kultivasi abadi. Sama-sama, peri berbaju merah tersenyum tipis, ini tugasku. Huo Yunlai terus menyanjungnya, jarang sekali menemukan seorang senior dewa sejati yang begitu bertanggung jawab. Bolehkah saya tahu nama Anda? Kami akan mengingatnya di hati kami dan membalas Anda dengan rasa terima kasih. Peri berbaju merah tersenyum lagi, nama Taoisku adalah Cilian, jadi kau bisa memanggilku Peri Cilian. Salam, Senior Cilian. Huo Yunlai dan yang lainnya segera membungkuk hormat. Meskipun mereka hanya berjarak satu alam kecil dari Peri Cilian, perbedaannya adalah perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Peri Cilian sudah menjadi makhluk abadi sejati, sementara mereka hanyalah makhluk abadi pengembara yang telah memasuki alam abadi. Baik dalam hal kekuatan magis maupun status, perbedaannya sangat besar. Peri Cilian tidak terlalu sombong. Ia tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Apakah kau dan kelompokmu berencana untuk menjelajah ke alam abadi Savage? Kebetulan aku juga akan pergi jauh ke tanah Savage untuk urusan bisnis, jadi aku akan menemanimu sebentar. Huo Yunlai dan yang lainnya terkejut dan gembira, dan segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Limuran sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku masih ingin menimba pengalaman sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, peri pemurni merah langsung mengerutkan kening, menahan senyum, dan menunjukkan sedikit kekesalan. Huo Yunlai dan yang lainnya terkejut. San Feng buru-buru bertanya, apakah rekan Daois Li memiliki kesulitan yang tidak dapat dihindari? Li Muran mengangguk. Bukannya aku kesulitan. Hanya saja, karena kita datang ke alam abadi liar untuk berlatih, kita harus siap menghadapi bahaya apapun. Saat ini, kita hanya berada di dekat penghalang istana abadi. Jika kita tidak berani menerobos sendiri, bukankah akan lebih sulit untuk maju begitu kita masuk lebih dalam ke alam abadi liar? Perkataan Limuran tidak mengandung kebenaran yang mendalam, tetapi niatnya untuk mengikuti perilian merah sangat kuat. San Feng terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata, baiklah, karena rekan Daois Li punya rencana seperti itu, dan karena kita adalah rekan seperjuangannya, aku akan tinggal dan berlatih bersamanya. Sebagai rekan seperjuangan, kita harus maju dan mundur bersama. Rekan Daois Li tidak pernah meninggalkan kita sebelumnya, jadi tentu saja kita juga tidak boleh meninggalkannya. Huo Yunlai tertegun sejenak, lalu mendesah pelan dan berkata, karena adik junior San berencana untuk tinggal, tentu saja aku juga harus tinggal. Tuan Bu, apa rencanamu? Bu Yunjun berkata, kata-kata Feng Xianzi masuk akal. Kita harus maju dan mundur bersama. Huo Yunlai mengangguk, lalu membungkuk kepada Peri Cilian dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku akan melanjutkan latihanku sendiri. Namun, aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Terimalah tanda penghormatan kecil ini. Saat Chuang berbicara, Huo Yunlai mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan dengan hormat memberikannya kepada Peri Cilian. Peri Cilian bahkan tidak melirik kotak giok itu. Ia menahan semburat kekecewaan di alisnya dan tiba-tiba mengubah nadanya. Ia berkata dengan dingin, awalnya aku berencana untuk mengusirmu dan orang-orang tak penting lainnya. Karena kalian bertiga telah memutuskan untuk tinggal, aku akan menghadapi kalian semua bersama-sama. Dan kau, Peri Cilian menatap Limuran dengan saksama, kenapa kau menolak lamaranku? Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Limuran berkata dengan tenang, meskipun aku belum pernah melihat peri itu, darah ibel yang tersembunyi di tubuhnya telah mengungkap identitasnya. Peri itu kemungkinan besar seorang kultivator dari Sekte Ibel. Aku tak pernah menyangka reputasiku yang hebat akan menarik serangan pribadi dari seorang dewa sejati dari Sekte Ibel. Darah ibel surgawi. Ekspresi Huo Yunlai dan yang lainnya berubah drastis setelah mendengar ini. Huo Yunlai bergumam, darah ibel surgawi adalah teknik terlarang istana surgawi. Sekali ketahuan, akan ada hukuman berat. Bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari pengawal emas istana surgawi? Peri Cilian awalnya tertegun, lalu tersenyum tipis, sungguh luar biasa. Bahkan para penjaga abadi berzirah emas dari istana abadi pun gagal menemukan darah ibel surgawi yang dimurnikan dalam tubuh abadi ini. Namun kau, seorang junior di tahap akhir penyeberangan kesengsaraan, benar-benar menemukannya. Pantas saja seorang kultivator biasa di tahap akhir penyeberangan kesengsaraan harus ditangkap langsung oleh abadi ini. Ketika kata-kata ini terucap, Huo Yunlai dan yang lainnya kembali terkejut. Mereka menyadari saat itu bahwa peri pemurni merah yang memiliki darah ibel surgawi sebenarnya sedang mengincar Limuran. Sekalipun Huo Yunlai dan yang lainnya berencana mundur saat ini, sudah terlambat. Mereka sudah tahu identitas peri pemurnian merah dan masalah darah ibel surgawi. Ini adalah masalah besar yang membuat istana abadi dicari, jadi bagaimana mungkin peri pemurnian merah membiarkan mereka hidup? Saudara Huo, Tuan Bu, dan Peri Feng, aku tak pernah menyangka akan menyeret kalian bertiga ke dalam masalah ini hanya karena dendam pribadiku.
Aku sungguh minta maaf. Kata Limuran dengan tenang, jika kita ingin selamat sekarang, kurasa kita hanya bisa berjuang sekuat tenaga dan bergabung. San Feng berkata, jika kita terus menjelajah ke alam abadi liar, tidak akan mengejutkan kita untuk bertemu dengan binatang abadi tingkat abadi sejati dan binatang purba. Anggap saja hari ini sebagai situasi yang sulit. Dia masih dalam tahap awal abadi sejati, dan dia sendirian. Jika kita berempat bergabung, kita mungkin bisa melindungi diri kita sendiri. Bu Yunjun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali ia tidak yakin bisa lolos dari tangan sang dewa sejati. Peri Cilian melirik Huo Yunlai dan yang lainnya, tersenyum tipis, lalu berkata, jangan bilang aku tidak akan memberi kalian bertiga kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah kalian tahu identitasku, satu-satunya kesempatan kalian untuk bertahan hidup adalah bergabung dengan sekteku. Aku akan menganugerahkan kalian sebagian darah suci Ibel Surgawi. Setelah memurnikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kalian. Dengan memurnikan darah suci Ibel Surgawi, aku mengatasi malapetaka reinkarnasi dan maju ke alam keabadian sejati. Memurnikan darah Ibel Surgawi. Huo Yunlai menunjukkan sedikit ketakutan. Peri Cilian berkata, ada banyak fitnah dan rumor tentang darah suci Ibel Surgawi di Istana Abadi Suri. Sebenarnya, selama kalian memurnikan darah suci Ibel Surgawi sesuai dengan hukum, bukan hanya tidak akan memengaruhi pikiran kalian, tetapi kalian juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kalau tidak, mengapa aku dan yang lainnya mau memurnikan darah ini? Lagi pula, darah suci Ibel Surgawi sangat berharga. Bahkan di antara para kultivator sekte ini, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memurnikannya. Dewa abadi ini memiliki hubungan dengan kalian bertiga, jadi aku telah menganugerahkan kalian seutas darah suci sebagai panduan untuk bergabung dengan sekte ini. Kalau kalian bergabung dengan sekte ini, kalian bisa mengubah kematian menjadi kehidupan dan mendapatkan kesempatan besar. Tapi kalau kalian menolak, makhluk abadi ini akan membasmi kalian semua. Aku hanya ingin berurusan dengan anak bernama Li ini. Kalian bertiga bahkan bukan teman dekatnya, jadi kenapa repot-repot mati di sini dan mengorbankan nyawa kalian dengan sia-sia? Bujukan peri pemurni merah sangat menggoda. Huo Yunlai dan yang lainnya tersentuh hatinya, tetapi mereka tidak langsung mengungkapkan pendapat mereka. Peri pemurnian merah kemudian menepuk pelan ular piton merah raksasa di bawah kakinya, membuatnya membuka mulut dan memuntahkan gumpalan darah merah. Peri pemurnian merah mengulurkan jarinya, membagi darah menjadi 3 bagian, dan dengan jentikan lengan bajunya, 3 gumpalan darah melayang di depan Huo Yunlai dan 3 orang lainnya. Telan darah ini dan kau bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak, kau akan mati. Kata peri pemurnian merah dengan dingin. Huo Yunlai cukup tersentuh. Ia melirik gumpalan darah di depannya, lalu melirik San Feng, seolah menunggu keputusannya. Bu Yunjun juga menatap San Feng dengan pandangan bertanya. Ketiga orang ini sebenarnya dipimpin oleh San Feng, yang memiliki tingkat kultivasi terendah. San Feng melirik gumpalan darah itu dan mencibir, "Senior, apa kau sengaja membiarkan kami pergi? Bagaimana mungkin darah Ibel Surgawi yang dikabarkan mengandung racun seperti itu?" "Racun macam apa?" Wajah Peri Cilian menjadi gelap. "Beraninya kau mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab tentang darah suci sekte kita?" Limuran tersenyum dan berkata, "Feng Xianzi punya penglihatan yang tajam. Ini bukan darah Ibel Surgawi, melainkan darah asli ular berbisa. Jika kalian bertiga menelan darah ini, kalian akan langsung mati keracunan atau kehilangan sebagian besar kekuatan tempur kalian. Darah Ibel Surgawi asli sangat berharga. Bagaimana mungkin seorang kultivator sekte Ibel Surgawi dengan mudah memberikannya kepada orang lain untuk dimurnikan?" Saat Limuran berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil darah di depan San Feng, lalu meneteskannya ke kulitnya. Kabut merah mendesis mengepul, diikuti bau amis yang membuat orang ingin muntah. Kulit Limuran menghitam setelah terkena darah, dan sebagian kecil kulitnya sudah membusuk dan bernanah. Ini benar-benar mengandung racun yang mematikan. Wajah Huo Yunlai berubah drastis. Fisik rekan Daoisli begitu murni sehingga bahkan dia tidak tahan terhadap racun darah ini. Jika kita mengolahnya ke dalam tubuh kita, akibatnya akan sangat buruk. San Feng buru-buru melemparkan ramuan ajaib kepada Limuran dan berkata, "Taoisli, kau tahu itu beracun, jadi mengapa kau mengujinya sendiri? Cepat minum pil detoksifikasinya." Limuran tersenyum tipis, "Aku kebal terhadap semua racun. Racun darah ular ini mungkin sangat kuat bagi kultivator lain, tapi bagiku, itu sama sekali bukan masalah." Setelah itu, lapisan cahaya abu-abu muncul di tubuh Limuran. Cahaya abu-abu ini tampak tak terlihat, tetapi mengandung vitalitas yang agung. Kulitnya yang rusak langsung sembuh dan menyerap darah beracun itu sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, peri pemurnian merah sangat terkejut dan bergumam, bagaimana mungkin? Dia benar-benar menyerap semua darah ini.
Huo Yunlai dan Bu Yunjun buru-buru menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengembalikan darah di depan mereka kepada peri Cilian. Maafkan aku karena tidak bisa menerima kebaikanmu ini, senior. Kata Huo Yunlai sambil mengerutkan kening. Peri Cilian mendengus dingin. Ia mengambil kembali 2 gumpalan darah itu dan berkata, percaya atau tidak, ini adalah darah suci Ibel Surgawi. Bu Yunjun bertanya balik, jika itu adalah darah suci Ibel Surgawi, bagaimana mungkin rekan Daois Li menyerapnya secara langsung? Peri Cilian mengerutkan kening, aku tidak sepenuhnya yakin tentang ini. Kurasa anak ini pasti punya kemampuan luar biasa untuk bisa menyerap darah suci Ibel Surgawi. Dia menggunakan kemampuan ini untuk membedakan yang asli dari yang palsu, yang asli dari yang palsu. Sebenarnya, darah yang kuambil itu sebenarnya darah ular yang mengandung darah suci Ibel Surgawi. Racun mematikan yang dia sebutkan itu hanyalah aura khusus dari darah suci Ibel Surgawi. Selama dimurnikan sesuai aturan, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Apapun yang kau katakan, senior, aku tak berani mempercayainya. Kata San Feng, kalau aku berjuang mati-matian, aku mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi kalau aku minum darah ular, aku takut aku akan mati. Kita sudah berkultivasi bertahun-tahun, bagaimana mungkin kita bisa begitu saja menyerahkan hidup kita padamu, senior? Otang pembawa sial, teriak peri pemurni merah dengan marah, aku memberimu jalan keluar hanya karena aku ingin menghindari kerumitan yang tidak perlu dan menyelamatkanmu dari masalah. Karena kau tidak menghargai kebaikanku, aku akan membasmi kalian semua. Peri Cilian dengan lembut menepuk ular piton merah raksasa di bawah kakinya, dan ular itu pun membuka mulutnya dan menyemburkan api yang berkobar-kobar, yang tiba-tiba menyembur keluar dan menyebar kemana-mana. Energi abadi di sekitarnya langsung menyala ketika bertemu dengan api ini. Dalam sekejap, api tersebut menutupi area seluas 100 mil. Baik di langit maupun di tanah, baik di pegunungan, bebatuan, maupun pepohonan, semuanya berubah menjadi kobaran api yang berkobar. Ekspresi Huo Yunlai dan yang lainnya berubah. Api abadi itu memang luar biasa. Ia membakar segalanya di dunia dalam satu serangan. Siapkan formasi. Bu Yunjun memberi perintah mendesak dan segera mengaktifkan bendera utama formasi 4 elemen tanah, air, api, dan angin. Limuran dan 3 lainnya juga mengaktifkan formasi mereka, dan dalam sekejap, formasi 4 elemen pun terbentuk. Pertahanan formasi 4 elemen ini luar biasa, mampu mengisolasi api peri dari luar untuk sementara waktu. Namun, energi api abadi yang berkobar dengan cepat melahap energi vital yang terkandung dalam formasi, dan semakin mendekat. Ruang lingkup formasi 4 elemen semakin mengecil, sementara api abadi menjadi semakin kuat. Bu Yunjun merasa ngeri. Tak heran pendeta Tao Parubaya itu tewas seketika di dalam api surgawi. Bahkan seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan pun tak mampu menahan api surgawi sendirian. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mengandalkan formasi mereka, mereka takkan mampu melawan api surgawi. Jika mereka menghadapinya sendirian, sama sekali tak ada harapan. Yang lebih mengerikan lagi, peri pemurni merah telah melayang di udara tanpa bergerak. Namun, api peri yang dimuntahkan oleh ular piton merah raksasa di bawahnya sudah cukup untuk menghadapi limuran dan keempat orang lainnya. Melihat formasi 4 elemen dipadatkan dan mundur selangkah demi selangkah oleh api abadi, keempat orang termasuk limuran, selain memanipulasi formasi, buru-buru menggunakan kekuatan magis mereka untuk menahan api abadi yang menakutkan di sekitar mereka. Bu Yunjun melemparkan serangkaian formasi lain, mengendalikan 2 set formasi pertahanan dengan kekuatannya sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk menunda mendekatnya api peri. Huo Yunlai melemparkan hampir 100 perisai emas kecil, yang membentuk perisai bundar emas untuk melindungi keempat orang itu. San Feng mengeluarkan beberapa pil abadi dan memberikan satu kepada limuran dan yang lainnya, sambil berkata, telan pil Jinghan ini untuk menghasilkan aliran energi dingin guna melawan api abadi. Limuran menelan pil sesuai petunjuk. Benar saja, begitu ramuan itu masuk ke mulutnya, hawa dingin menjalar melalui meridiannya dan berkumpul di dantiannya, membentuk esensi abadi yang sangat dingin. Bahkan para kultivator yang tidak mempraktikkan teknik atribut es pun dapat menggunakan esensi yang sangat dingin ini untuk melepaskan kekuatan magis atribut es yang dahsyat. Limuran melepaskan energi dingin ini, mengubahnya menjadi segel es yang melindungi mereka berempat. San Feng, Huo Yunlai, dan yang lainnya juga menyempurnakan pil dingin senyap dan membentuk segel es. Tak hanya itu, limuran juga mengeluarkan lusinan jimat abadi atribut air sekaligus. Meskipun jimat abadi ini tergolong jimat abadi tingkat rendah dan bernilai rendah, setelah mengeluarkan lusinan jimat abadi, limuran justru menyusun susunan jimat atribut air. Di permukaan susunan jimat, energi sejati mengalir dari kecil ke besar bagaikan air mengalir, menambah lapisan pertahanan bagi mereka berempat. Di bawah pertahanan yang ketat, dengan kekuatan gabungan 4 orang dan berbagai cara, api peri tidak bisa lagi mendekat, dan untuk sementara, kedua belah pihak berada dalam jalan buntu.
Kau masih punya sedikit perlawanan. Peri Cilian sedikit terkejut, matanya yang indah melebar sepertinya aku harus menggunakan kekuatan sihir yang sangat kuat. Setelah berkata demikian, Peri Cilian perlahan melepas topeng di sisi kanan wajahnya, memperlihatkan wujud aslinya. Ah! Sun Feng tersentak dan memucat ketakutan setelah melihat wujud asli peri pemurni merah. Bukan hanya dirinya, bahkan Limuran pun ngeri melihat wujud peri pemurni merah. Karena separuh wajah peri pemurni merah yang lain bukanlah wajah manusia, melainkan wajah ular. Sisik merah dan mata ular yang dingin tampak semakin mengerikan di balik separuh wajah peri yang lain. Ternyata dia setengah ular dan setengah manusia. Gumam Sun Feng. Huo Yunlai menggelengkan kepalanya. Bukan, dia bukan setengah ibel, melainkan ibel ular sejati yang berkultivasi hingga menjadi abadi. Namun, dia pasti memiliki kesempatan langka selama kultivasinya untuk mengolah setengah tubuh manusia. Peri pemurni merah telah mencapai keabadian, memiliki tubuh abadi yang utuh, yang juga dikenal sebagai wujud manusia. Hanya ketika kekuatan magis khusus tertentu diaktifkan, ia akan mengungkapkan wujud aslinya. Inilah bagaimana Huo Yunlai dan yang lainnya menyadari bahwa ia adalah ibel ular yang telah mencapai keabadian, yang disebut ular abadi. Hati-hati, kata Huo Yunlai, kalau aku tidak salah, tubuh manusia ini hanyalah kedok. Wujud aslinya adalah ular piton merah raksasa di bawah kakinya. Ternyata ular piton raksasa ini adalah tubuh aslinya, bukan tunggangannya. Sun Feng merasa lega. Jika tunggangannya sekuat itu, bukankah akan lebih parah lagi ketika tubuh aslinya beraksi? Sungguh tajam matamu. Kau benar-benar melihat wujud asliku. Seru Peri Cilian kaget. Tebakanmu benar. Dulu aku tinggal di rumah orang lain dan dikendalikan oleh seorang kultivator dari ras manusia. Kemudian, aku mendapat kesempatan untuk melawan guruku, dan begitulah aku perlahan-lahan memulai jalur kultivasi. Separuh tubuh manusiaku ini diberikan kepadaku oleh guru malang itu. Ular piton ini memiliki dua kepala, satu manusia dan satu ular, tampak cukup aneh. Namun, kedua kepala itu membuka mulut dan menyemburkan api yang berkobar. Kedua api itu saling bertautan, dan kekuatannya meningkat secara tak terduga. 4 lapis segel es yang dibentuk Limuran dan 4 lainnya dengan bantuan Jinghan dan segera ditelan oleh lautan api yang semakin ganas. Kemudian, satu set formasi pertahanan lain yang dipimpin Bu Yunjun juga dihancurkan oleh api peri dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Batang dupa lain lewat, dan formasi jimat arus balik yang telah dibentuk Limuran dengan lusinan jimat abadi atribut air tingkat rendah menguap seluruhnya oleh api abadi yang mengerikan dan menghilang sepenuhnya. Begitu formasi jimat arus balik runtuh, perisai emas yang dibentuk Huo Yunlai langsung menghadapi tekanan yang luar biasa. Puluhan perisai kecil hampir meleleh oleh api peri, dan wajah Huo Yunlai menjadi sangat buruk. Huo Yunlai hanya bisa bertahan sesaat sebelum ia terpaksa menarik kembali perisai emasnya. Jika tidak, ia tidak hanya tidak akan mampu menahan api abadi, tetapi beberapa senjata ajaib penyelamat nyawanya bahkan akan hancur. Mereka berempat hanya memiliki formasi 4 elemen tanah, air, api, dan angin untuk bertahan. Meskipun formasi ini cukup cerdik dan merupakan mahakarya Bu Yunjun, formasi ini terus-menerus dipaksa mundur oleh api peri, dan kemungkinan besar formasi ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kekuatan magis abadi sungguh luar biasa, pikir Limuran dalam hati. Kekuatan magis peri pemurni merah cukup sederhana, murni atribut api. Kekuatan magis atribut tunggal ini awalnya mudah dikendalikan dan diatasi, tetapi karena ia adalah seorang abadi sejati, kekuatan hukum langit dan bumi yang ia pahami terlalu kuat, dan kekuatan hukum yang terkandung dalam api abadi terlalu kuat, sehingga bahkan Limuran dan keempat orang lainnya pun agak tak berdaya melawannya. Peri Cilian mencibir, sungguh terpuji kau bisa bertahan selama ini dengan 90% kekuatan sihirku. Huo Yunlai diam-diam mengerang. Mereka hanya berjarak satu alam kecil dari peri pemurnian merah, tetapi perbedaan antara tahap akhir penyeberangan kesengsaraan dan tahap awal keabadian sejati adalah perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa, perbedaan yang sangat besar. Jika itu terjadi antara kultivator dari alam lain, misalnya, 4 kultivator keabadian sejati tahap awal bertemu dengan seorang kultivator keabadian sejati tahap tengah, mereka tidak hanya bisa melindungi diri dengan bergabung, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun sekarang, di bawah sihir api abadi peri pemurnian merah, mereka dikalahkan tak lama kemudian. Meskipun mereka berempat masih mencoba beberapa metode magis untuk melawan, itu sia-sia. Mereka hanya bisa sedikit menunda waktu ditelan api peri. Senior, perbedaan antara manusia abadi dan manusia biasa masih terlalu besar. Sepertinya aku tak bisa mengalahkan gadis ini, kata Limuran kepada Zhao Wuming melalui kesadaran ilahinya. Zhao Wuming menjawab, kesenjangan antara makhluk abadi dan manusia memang jurang yang tak terjembatani. Tetapi seorang kultivator di tahap akhir penyeberangan kesengsaraan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mengalahkan seorang abadi sejati biasa di tahap awal.
Hanya saja, kau baru saja mencapai tahap akhir penyeberangan kesengsaraan, dan kau belum sempat mengolah banyak kekuatan magis yang dahsyat. Kalau tidak, kau tak akan dikalahkan semudah ini hari ini. Pada titik ini, jika kau terus melawan, kau hanya akan membuang mana dan tidak punya peluang untuk menang. Satu-satunya cara adalah menggunakan jimat artefak surgawi. Limuran sedikit mengernyit mendengar ini. Jimat artefak surgawi adalah harta karun yang diajarkan seorang senior kepadaku untuk disempurnakan. Butuh banyak usaha dan bahan baku yang mahal, dan aku hanya menyempurnakan satu. Apakah kita akan menggunakannya hari ini? Zhao Wuming menghela napas, tanpa harta ini, aku tak bisa membayangkan bagaimana kau bisa mengalahkan seorang abadi sejati dengan kekuatan magismu saat ini. Jika tubuh roh bunga kelahiran kembali mencapai kematangan penuh, yang memungkinkan aku meninggalkan dantian rekan Daoist Li dan secara mandiri memahami serta memanipulasi kekuatan hukum langit dan bumi, maka aku bisa dengan mudah membasmi musuh sekuat itu untukmu. Namun, aku belum pulih, dan rekan Daoist Li belum sempat mengembangkan kekuatan magis abadi yang sesungguhnya. Aku khawatir kita tak bisa mengalahkan seorang abadi sejati. Aku hanya bisa menggunakan jimat artefak surgawi itu untuk menyelesaikan krisis ini. Ketika Zhao memintamu untuk memurnikan jimat artefak surgawi menggunakan kapak penciptaan sebagai sumbernya, tujuannya adalah untuk melindungimu dari hari ketika kau bertemu musuh yang tak tertandingi. Jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kau belum bisa menggunakan kapak penciptaan, tetapi dengan pengetahuanmu tentang jimat dan bantuan cermin kekacauan kedua, kau mungkin bisa memurnikan dan menggunakan jimat artefak surgawi. Kekuatan jimat artefak surgawi sepenuhnya bergantung pada artefak surgawi itu sendiri. Kapak penciptaan memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta dan menghancurkan hukum kekacauan. Tentu saja, jimat artefak surgawi ini juga memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta dan menghancurkan dunia. Artefak surgawi adalah kelas harta karun yang bahkan lebih tinggi daripada harta karun abadi tingkat atas. Masing-masing artefak surgawi memiliki kekuatan hukum yang luar biasa dahsyat, yang bahkan mampu memengaruhi hukum langit dan bumi tertentu. Oleh karena itu, setiap artefak surgawi bersifat unik dan tidak dapat ditiru. Jimat ilahi surgawi adalah sebagian dari kekuatan dahsyat yang terkandung dalam artefak surgawi, yang disegel menggunakan jimat abadi untuk menciptakan jimat abadi. Jimat abadi ini dikenal sebagai jimat ilahi artefak surgawi. Meskipun jimat ilahi artefak surgawi hanya memiliki 1/10 kekuatan artefak surgawi itu sendiri, jimat tersebut tetap sangat kuat. Harta peri juga dapat digunakan untuk membuat jimat yang sesuai, yang disebut jimat peri. Namun, kekuatan jimat jenis ini relatif biasa saja, tidak jauh berbeda dengan jimat peri pada umumnya. Selain itu, jika terlalu banyak yang dimurnikan, harta peri itu sendiri juga akan rusak, sehingga hanya sedikit orang yang memurnikan jimat peri. Jimat artefak surgawi di tangan limuran ditempa dari kapak penciptaan, salah satu dari 10 artefak suci yang disempurnakan oleh 13 dewa kiamat. Kapak penciptaan adalah salah satu dari 10 artefak suci, yang masing-masing memiliki kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, meskipun jimat artefak surgawi di tangan limuran hanya memiliki 1/1000 kekuatan kapak penciptaan, kekuatannya tetap akan sangat mengerikan. Limuran mendesah ringan dan berkata dengan penyesalan, kalau begitu aku akan melakukan ini. Dengan itu, ia mengeluarkan jimat berbentuk token emas gelap sepanjang 3 inci dari lengan bajunya. Jimat ini terbuat dari bahan emas berkualitas tinggi, sangat berharga bahkan di dunia abadi. Jimat itu begitu tebal dan berat sehingga sepotong jimat seukuran kuku jari saja beratnya 1000 kg dan bernilai ratusan batu abadi. Jimat di tangan limuran, hanya dari bahannya saja, beratnya 100.000 kg, bernilai puluhan ribu batu abadi. Limuran telah mengerahkan upaya luar biasa untuk menyempurnakan jimat ini. Satu sisi jimat ini diukir dengan kapak lebar berwarna emas gelap, yang merupakan kapak penciptaan. Sisi lainnya adalah jimat abadi yang kompleks. Jimat ini menggunakan total 9.981 jimat abadi, yang satu terhubung satu sama lain, begitu rumitnya sehingga bahkan para ahli pembuat jimat terbaik pun mungkin tidak dapat menyelesaikan gambar jimat abadi ini. Artefak surgawi sangatlah langka, bahkan bagi makhluk surgawi seperti dewa surgawi. Jimat artefak surgawi juga langka secara alami, dan tidak pernah muncul di dunia kultivasi abadi. Selain itu, setiap jimat memiliki keunikan tersendiri, beberapa di antaranya cukup istimewa, sementara yang lain tampak seperti jimat abadi biasa. Oleh karena itu, meskipun limuran menggunakan jimat tersebut, tidak ada yang mengenalinya. Bahkan seorang dewa sejati seperti peri pemurni merah pun tidak memenuhi syarat untuk melihat atau mengenali harta karun seperti jimat tersebut. Semua orang berasumsi limuran telah menggunakan jimat abadi yang aneh lagi. Ketiga rekan Taoku, mohon lindungi aku sebentar. Teriak limuran, dan segera mengaktifkan jimat suci senjata surgawi. Setelah mendengar kata-kata limuran, Huo Yunlai dan ketiga orang lainnya sangat gembira.
Mungkinkah Taoist Li yang tak terduga ini benar-benar memiliki kekuatan magis terakhir yang dapat menghadapi sosok abadi sejati di hadapan mereka? Meskipun hanya satu kalimat, itu sangat menyemangati Huo Yunlai dan 3 orang lainnya. Dikelilingi oleh api surgawi peri pemurni merah, mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, di ambang kekalahan total. Namun kini, semangat mereka bangkit kembali, dan mereka semua menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya. Kekuatan formasi 4 elemen meningkat secara signifikan mengurangi serangan api surgawi. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Muran menjentikkan 10 jarinya dan menyuntikkan serangkaian mantra ke dalam jimat suci senjata surgawi. Menyaksikan Li Muran mempraktikkan jimat tersebut, Huo Yunlai dan yang lainnya diam-diam tercengang. Teknik Li Muran sangat terampil dan kecepatannya luar biasa. Mantra-mantra yang rumit itu sungguh memukau. Namun, meskipun demikian, Li Muran tetap membutuhkan 1/4 dupa penuh untuk berhasil mengaktifkan jimat artefak surgawi tersebut, menunjukkan betapa rumitnya jimat tersebut. Peri Cilian melihat proses Li Muran mengaktifkan jimat artefak surgawi, tetapi ia sama sekali tidak dapat mengenali asal-usul jimat artefak surgawi tersebut. Dari penampilannya, ia mengira itu hanyalah jimat abadi biasa dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ia hanya sedikit meningkatkan kekuatan sihirnya untuk membuat serangan api abadi itu semakin dahsyat. Namun, formasi 4 elemen dan metode lain yang dikendalikan bersama oleh Huo Yunlai dan yang lainnya juga cukup kuat. Sekalipun Peri Cilian ingin segera mengakhiri pertempuran, akan sulit untuk menembus pertahanan penuh orang-orang ini untuk sementara waktu. Pada saat ini, cahaya keemasan menyambar, dan jimat senjata surgawi berubah menjadi kapak emas berukuran sekitar 30 cm, melayang di udara. Kapak emas ini tampak sangat biasa, dan fluktuasi energi yang dikandungnya bahkan lebih hambar, tanpa ada yang istimewa. Huo Yunlai dan yang lainnya sangat kecewa. Mereka telah bertahan, berharap Li Muran akan melepaskan kekuatan magis yang dahsyat untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang mengejutkan mereka, ia hanya memunculkan kapak emas sederhana. Bahkan jika harta karun seperti itu dipanggil dalam wujud fisiknya, kekuatannya tak akan seberapa, apalagi hanya ilusi yang diproyeksikan oleh jimat. Melihat ini, Peri Cilian sedikit menyunggingkan senyum jijik di bibirnya. Li Muran kembali mengibaskan lengan bajunya, dan sinar cahaya keemasan memancar deras. Ternyata, itu adalah satu demi satu jimat abadi emas tingkat rendah, bersama sejumlah besar jimat esensi abadi. Di bawah kendali Li Muran, jimat-jimat ini segera membentuk formasi abadi emas. Terlebih lagi, jimat esensi abadi juga sangat aktif, dan energi vital yang melimpah di dalamnya memenuhi formasi tersebut. Kali ini, Peri Cilian akhirnya tergerak. Li Muran ternyata telah membentuk formasi jimat yang cukup besar dalam waktu sesingkat itu, dan mengaktifkan ratusan jimat esensi abadi sekaligus. Bagi seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, ini jelas merupakan pengeluaran yang sangat besar. Apa gunanya membentuk formasi jimat lagi? Di depan domain hukum api merah milik makhluk abadi ini, itu hanya akan menunda sedikit waktu. Teriak peri pemurnian merah dengan dingin. Huo Yunlai dan yang lainnya juga memiliki perasaan campur aduk. Meskipun formasi jimat yang ditawarkan Li Muran luar biasa, memang seperti yang dikatakan Peri Cilian, mungkin tidak dapat mengubah situasi. Tepat ketika semua orang memikirkannya, adegan berikutnya mengejutkan mereka semua. Li Muran tidak mengaktifkan formasi jimat berskala besar ini untuk menghadapi api peri, tetapi mengubah semua kekuatan formasi jimat menjadi tirai cahaya keemasan dan membenamkannya ke dalam kapak emas yang tidak mencolok. Kapak emas ini seperti jurang maut, melahap habis seluruh vitalitas luas yang terkandung dalam formasi jimat, dan terasa sedikit tidak puas, dan omong-omong, ia juga melahap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya. Setelah menyerap energi vital ini, kapak emas itu berubah menjadi kapak raksasa berukuran 100 kaki, dan setiap sinar cahaya keemasan yang dipancarkannya seolah menembus kehampaan. Jimat artefak surgawi benar-benar aktif. Li Muran tidak dapat mengaktifkan jimat ini secara langsung, jadi ia harus menggunakan kekuatan susunan jimat untuk mengaktifkan jimat artefak surgawi ini menggunakan metode susunan jimat. Jimat abadi macam apa ini? San Feng terkejut sekaligus gembira. Ia mencoba menggunakan indera kedewaannya untuk mendeteksi kekuatan yang terkandung dalam kapak emas itu, tetapi sebelum ia sempat mendekat, indera kedewaannya dihancurkan oleh cahaya keemasan. Ini jelas menunjukkan kekuatan luar biasa dari kapak emas itu. Wajah peri pemurni merah berubah drastis. Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator abadi, dan ia bisa merasakan kekuatan hukum yang mengerikan dari kapak emas itu. Meskipun kekuatan hukum ini belum diaktifkan, tampaknya jauh lebih kuat daripada domain api merah miliknya. Anak ini benar-benar aneh, pantas saja kakak senior memintaku melakukannya sendiri. Peri Cilian terkejut. Dia akhirnya mencapai alam keabadian sejati, dan dia tidak berani ceroboh di sini dan merusak kehidupan abadinya. Tugas yang diberikan kakak seniorku itu urusan belakangan.
Sebaiknya aku menghindari risiko dulu dan menjauh dari sorotan untuk saat ini. Peri Cilian segera berubah pikiran. Ia segera berhenti berlatih, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan api lalu menghilang dari tempatnya. Tepat saat peri pemurnian merah menggunakan teknik tanggap darurat untuk melarikan diri ke dalam kehampaan dan hendak pergi melalui kehampaan itu, kapak emas telah menebas ke udara. Titik yang disambarnya tepat berada di tempat peri pemurnian merah berada. Setelah kapak emas menghantam titik ini, ribuan sinar keemasan menyembur keluar. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Huo Yunlai dan yang lainnya menutup mata tanpa sadar, bahkan Limuran pun tak kuasa menatap langsung. Ketika mereka membuka mata lagi, beberapa sinar terakhir cahaya keemasan melesat ke dalam kehampaan, dan kapak emas itu lenyap. Apa yang terjadi? Huo Yunlai, San Feng dan yang lainnya saling berpandangan dengan kaget. Mungkinkah peri pemurnian merah lari ketakutan? Gumam Bu Yunjun. Ia hanya melihat peri pemurnian merah kabur, diikuti kilatan cahaya keemasan, lalu semuanya kembali tenang. Faktanya, bukan hanya ketiga orang ini, bahkan Limuran sendiri tidak yakin. Apakah kau benar-benar membasmi peri pemurnian merah? Limuran bertanya pada Zhao Wuming. Zhao Wuming berkata, dengan kekuatan kapak penciptaan, membasmi seorang dewa sejati, bahkan dewa emas, akan semudah membalikkan telapak tangan dan tanpa usaha. Lagi pula, senjata suci semacam ini bahkan bisa membasmi dewa surgawi. Namun, kau sama sekali tidak mampu mengendalikan kapak penciptaan, kau juga tidak mampu mengaktifkan hukum-hukum dahsyat yang terkandung di dalamnya. Jimat suci dari senjata surgawi yang kau sempurnakan hanyalah jejak kekuatan hukum yang dipancarkan secara alami oleh kapak penciptaan. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membasmi seorang abadi sejati. Namun, hukum kapak penciptaan bertujuan untuk menciptakan alam semesta, bukan untuk membasmi jiwa. Dan kau tidak bisa secara aktif memanipulasi kekuatan hukum ini untuk melukai musuh. Jadi, meskipun tebasan tadi mampu membelah antar muka kehampaan, tebasan itu belum tentu membasmi peri pemurnian merah. Menurut perkiraan Zhao, ada 50% kemungkinan peri pemurnian merah telah binasa, dan 50% kemungkinan lainnya, ia terseret ke dalam ruang yang dibuka oleh kapak penciptaan. Hukum penciptaan yang terkandung dalam kapak penciptaan begitu kuat sehingga cukup untuk menghancurkan penghalang negeri peri ini. Dengan kata lain, bahkan jika peri pemurni merah selamat, dia akan dipindahkan ke luar negeri peri ini oleh kapak penciptaan, entah disegel dalam kehampaan tanpa batas atau muncul kembali di negeri peri lain. Dengan kemampuannya sebagai dewa sejati tahap awal, hampir mustahil baginya untuk kembali ke negeri peri ini. Apapun situasinya, dia tidak mengancammu saat ini. 1340